Ya, jumpa lagi bersama saya, Chef Gilang Respati. Nah, sekarang kita akan mengupas habis tentang logaritma ya. Mari kita simak videonya. Nah, sudah tampil kan di layar di sini. Kita masuk aja ke PowerPoint-nya. Oke, materi logaritma ini untuk matematika minat ya. Jadi untuk wajib itu tidak ada materi logaritma. Ntar kita langsung masuk ke yang ini. Nah, logaritma ya. Apa sih logaritma itu? Logaritma itu adalah perubahan dari eksponensial atau saling berkaitan dengan perpangkatan ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini. Sebelum ke contoh soal, di sini ada pengertiannya dulu. Ya, P log A sama dengan M. Nah, artinya si A-nya itu adalah bilangan pokok. Nah, P-nya sebagai bilangan pokok dan M-nya itu adalah pangkat ya ini. Jadi bisa disamakan seperti ini kalau perpangkatan. Ini bentuknya logaritma ya. Kemudian P itu disebut bilangan pokok. Benar tadi ya, bilangan pokok, yang A juga bilangan pokok, atau A disebut sebagai bilangan logaritma numerus ya. A-nya itu harus lebih dari 0. Dan M itu disebut logaritma atau eksponen dari basis pangkatnya ya. Nah, di sini ada sebuah latihan, coba lihat. Rubahlah dari eksponensial menjadi logaritma ya. Ini 3 pangkat 4, 7 pangkat 3, 5 pangkat 3 ya. Untuk kerjakan, coba dirubah ya. Sebelum ke yang selanjutnya, coba rubah dulu ini. Kalau misalkan sudah, boleh komentar di YouTube ini ya. Atau bisa chat via email atau WhatsApp. Logaritma dengan basis 10. Nah, pada bentuk P log A sama dengan M, maka 10 log A sama dengan M. Itu cukup ditulis log A sama dengan M. Nah, artinya kalau misalkan 10-nya pangkat ini, hilangkan aja. Ibaratnya log A itu di sininya pangkatnya 10 ya, karena basis 10. Nah, basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang ini ya. Nah, contohnya ini. 10 log 3 ditulis dengan log 3 aja. 10 log 5 ditulis log 5 saja. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama itu ada P log A kali B. Di mana kita pisahkan dulu, tapi ingat, dalam logaritma yang kali menjadi tambah ya. P log A berarti P log A tambah P log B gitu. Ya, untuk dipisahkan menjadi tandanya tambah. Selanjutnya kalau misalkan bagi menjadi kurang ya. P log A kurang P log B. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya nomor 3, P log A pangkat N. Nah, bisa ditulis dengan N kali P log A. Ya. Jadi si N-nya ke bawah, ke sini ke bawah, di depannya ya. Jadi N kali P log A. Sifat yang keempat, ada P log akar dari A pangkat M. Ininya diakarkan dengan N. Maka ini kan M per N ya. Jadi P log
A pangkat M per N. Seperti ini penulisannya ya. P lognya tetap ini ya. Atau kita sederhanakan lagi, bisa ke sana seperti yang nomor 3 ya, balik ke depan. Jadi M per N dikali P log A. Ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika 2 log X sama dengan 3, ya, maka nilai X-nya berapa nih? Nah, ya, tentukan nilai X. Jawabannya, nih ya, 2 log X sama dengan 3. Artinya seperti sifat yang pertama, ya, kita rubah dari fungsi log menjadi fungsi pangkat. Ya, di sininya berarti X sama dengan 2 pangkat 3, berarti di sini nih. X sama dengan 2 pangkat 3. Ini adalah sebagai pangkat ya. Maka hasilnya X sama dengan 8. Contoh soal yang kedua. Jika 4 log 64 sama dengan X, ya, sama dengan X, tentukan nilai X-nya. Nah, berarti kita menentukan nilai pangkatnya di sini ya. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi. Menggunakan sifat yang pertama. Ya, 4 log 64 sama dengan X. Ini kan pangkat berarti ya. Berarti 4 pangkat X sama dengan 64. Jadi 4 pangkat berapa nih yang hasilnya 64? Nah, kita sederhanakan karena bilangan pokoknya udah sama, maka X sama dengan 3 ya ininya. Kita rubah supaya bilangan pokoknya sama ya. Next, nomor 3. Nah, ini kan penjumlahan. Tadi kalau misalkan penjumlahan berubah menjadi apa? Perkalian ya. Nilai dari 2 log 8 tambah 3 log 9 sama dengan, nah, tulis lagi. Kita sederhanakan yang ini bentuknya. Ya, 8 itu kan diperoleh dari 2 pangkat 3. 9 itu diperoleh dari 3 pangkat 2. Ya. Kemudian gunakan sifat yang tadi yang ketiga. Ketika ininya ada pangkat, berarti kita turunkan ke depan ya. Nah, kan? Nah, ininya kan udah sama. Ya. Nah, maka hasilnya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Kenapa 3 tambah 2 sama dengan 5? Oke. Ini kita pindahkan ke sini. Tep, ya. Jadi nanti itu ada sifat lain. Nah, kalau di sininya 2, ininya 3, berarti kan ini tuh 2 log 2 pangkat 3. Ini 3 log 3 pangkat 2. Ya udah, berarti kita gunakan pangkatnya aja. Ya, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Contoh soal nomor 4. Nilai dari 2 log. Nah, ini perkalian. Bisa jadi tambah ya, tadi berarti 8 kali 16. Nah, berarti 2 log 8 tambah 2 log 16. Kita sederhanakan lagi. 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3. 16 itu diperoleh dari 2 pangkat 4. Nah, setelah itu kan ini udah sama. 2 log 2, 2 log 2. Ya. Berarti kita gunakan pangkatnya aja. 3 tambah 4. Sama dengan 7. Lanjut. Contoh soal nomor 5. Nilai dari 3 log 8 bagi 27. Nah, sifat yang tadi ya, yang ketiga ini. Kalau ininya pembagian, berarti nanti berhubungannya dengan tanda kurang ya. Nah, berarti 3 log 8, 3 log 81 dikurangi 3 log 27.
7. Kita sederhanakan yang 81. Kemudian yang 27 juga sama. 81 diperoleh dari 3 pangkat 4. Kemudian yang 27 diperoleh dari 3 pangkat 3. 3 log 3 dikurangi 3 log 3. Ini udah sama bilangan pokoknya. Berarti tinggal pangkatnya aja kita sederhanakan. 4 dikurangi 3. Ya. Maka hasilnya adalah 1. Lanjut lagi, nomor 6. Nilai dari 2 log 8 dipangkatkan 4. Jawabannya kita sederhanakan. Nah, 2 log 2 pangkat 3. Ini 4-nya ke depan dari ini. Ke depan. 2 pangkat 3 itu kan 8. 4-nya ke depan kan. 4 kali 2 log 2 itu kan 1. Berarti 3 yang pangkatnya aja ya. Saya simpen sini, jadi 4 kali 3, 12. Paham? Ya, kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh chat ya atau komentar di bawah ini. Contoh soal nomor 7. Nilai dari 2 log akar dari 8 pangkat 4. Nah, kita sederhanakan dulu yang ininya, yang bentuk akar. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini 4 pangkat 4, 8 pangkat 4, 4-nya itu berarti 4/2 di sini 2 ya. Jadi ini bentuknya kedepankan, jadi 4/2 kali 2 log 8. Nah, ininya harus disederhanakan lagi supaya nantinya 2 log 2. Nah, udah jadi 2 log 2 kan? Berarti ininya jadi 1, kita gunakan pangkatnya aja. Jadi 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 6. Ya. Contoh soal yang ke-8. Jika log 100 sama dengan X, nah kita cari nilai X-nya. Ini kan basis 10. Ingat, basis 10 itu tidak ditulis. Si angka 10-nya di sini ya. Maka jawabannya, nah, sama, gunakan sifat yang pertama. Ini sebagai pangkat, berarti ini kan 10 di sini. 10 pangkat X sama dengan 100. 10 pangkat X sama dengan 100 yang ini. Jadi, ini samakan dulu biar sama bilangan pokoknya. Nah, 10, 10. Maka kita operasikan pangkatnya aja. X sama dengan 2. Sudah beres. Ya. Supaya kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, coba kerjakan latihan soal berikut ya. Soal 1 ini. Yang B-nya. Yang D-nya. Nanti pembahasannya ya. Untuk pembahasan ada di video berikutnya. Silakan kerjakan dulu latihan soalnya yang ini. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.